Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Estina, NPM 5021243 dari kelas 4F. Saya di sini akan memperjelaskan tentang konsep dasar kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut secara kebutuhan lapangan kerja. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir dan kurir. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang. Selanjutnya, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Berikut pengertian kurikulum menurut para ahli. 1. Menurut Kerdjieff 1968, pengertian kurikulum adalah sebuah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan individu dan berkelompok, baik di luar maupun di dalam sekolah. Yang kedua, menurut George A. Beukam tahun 1976, pengertian kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin, ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi dasar kurikulum. Fungsi pendidikan umum, yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, suplementasi. Setiap peserta didik memiliki perbedaan, baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat. Yang ketiga, eksplorasi. Fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. 4. Keahlian berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Yang berikutnya, prinsip kurikulum. Relevansi secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum atau tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Adapun secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum diusahakan agar kurikulum yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. 4. Efisien, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayukan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Berikutnya, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegritas. Kurikulum juga membuat siswa mengartikan sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negeri, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, bertanggung jawab, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, dan
lengkap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, komponen kurikulum. Yang pertama, isi atau materi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maka diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun atas topik-topik dan sub-subtopik tertentu. Kedua, proses pembelajaran. Kemudiannya, setelah ditentukan tujuan dan bahan ajar, maka selanjutnya dirumuskan sebagaimana pelaksanaan kedua komponen tersebut di lapangan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Yang ketiga, evaluasi. Komponen utama selanjutnya, setelah merumuskan tujuan, bahan ajar, PBM adalah evaluasi. Evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses implementasi pembelajaran serta keseluruhan. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.